Bapak Irfan Arsyaf, dan di pertemuan matematika kali ini kita akan mempelajari bab 2 tentang operasi hitung campuran. Matematika, matematika, aku senang belajar matematika. Baik, di pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar dengan Bu Egis ya tentang operasi hitung campuran tersebut ya dalam pecahan. Nah, sekarang kita akan meneruskan dengan pembelajaran dengan Bapak, dan di pembelajaran kali ini kita akan yang pertama belajar tentang mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Baik, dalam pecahan itu sendiri Bapak yakin kalian masih ingat ya yang namanya pecahan itu beragam jenisnya. Pertama ada pecahan biasa. Pecahan biasa itu terdiri dari pembilang dan penyebut juga. Kemudian ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, ada pecahan persen. Dan dalam mengurutkan pecahan, khususnya dalam pecahan biasa, itu yang jelas kalian harus melihat dari pembilangnya yang paling kecil. Tetapi dengan catatan penyebutnya harus sama terlebih dahulu. Jika penyebutnya belum sama, itu tidak bisa kalian lakukan mengurutkan, baik dari yang kecil ke yang terbesar ataupun sebaliknya. Kemudian kalau misalnya kalian mengurutkan pecahannya itu pecahan campuran nih. Pecahan campuran pun bisa kalian urutkan. Yang pertama lihat dulu bilangan bulat di depannya. Dan pecahan biasanya sama seperti yang tadi Bapak sampaikan. Kemudian yang ketiga, kalian mengurutkan pecahannya itu adalah pecahan desimal. Nah, dalam pecahan desimal kalian boleh mengurutkannya itu melihat dari angka yang di depannya dulu atau bilangan bulatnya. Misalnya ada bilangan bulatnya itu 0, ada 1, ada 2 dan seterusnya. 0, sekian, 1, sekian, 2, sekian. Itu kalian boleh mengurutkan dari angka yang paling kecil dulu dari bilangan bulat di depannya. Kalau mengurutkannya dari yang terkecil. Tetapi bagaimana kalau bilangannya itu 0, semua ya, 0, sekian, 0, berapa lagi misalnya dan seterusnya. Itu kalian lihat mengurutkan dari yang terkecilnya bisa melihat dari nilai tempatnya. Bisa mulai dari per sepuluhannya, per seratusannya, dari nilai tempat per seribuannya dan seterusnya. Sekarang bagaimana kalau mengurutkannya adalah pecahan persen. Kalau pecahan persen ya jelas dengan mudahnya kalian boleh mengurutkan langsung melihat bilangan bulat di depannya. Misalnya dari yang terkecil 25%, 50%, 75%, 100% dan seterusnya. Oke, untuk lebih jelas bisa kalian simak tayangan video yang akan Bapak tampilkan dalam mengurutkan berbagai bentuk pecahan tersebut. Ini video. Baik, di materi yang berikutnya sekarang Bapak akan membahas tentang menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Nah, di sini ada kata kuantitas. Ada yang tahu nggak materi tentang satuan kuantitas? Satuan kuantitas itu biasanya sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian melihat misalnya perabot rumah tangga yang ada di dapur nih, khususnya ada sendok, ada garpu, ada piring, ada gelas. Itu biasanya ketika kita beli alat-alat dapur tersebut itu biasanya dalam satuan apa? Satuan lusin. Ya, betul. Satuan lusin itu adalah satuan kuantitas. Kemudian apalagi satuan kuantitas ini? Misalnya dalam kertas. Satu pak kertas itu isinya 500 dan itu adalah satu rim namanya ya. Kemudian ada juga satuan kuantitas yang lain. Misalnya dalam pakaian itu ada istilah kodi. Kemudian untuk yang lusin tadi bisa juga ada satuan yang lain. Ketika misalnya ada 12 lusin, itu namanya satu gross. Oke. Kemudian ada juga bisa dikatakan satuan kuantitas juga. Misalnya kalian mendengar satu karung semen. Satu karung semen itu isinya 50 kg dan itu namanya adalah satu sak. Nah, jadi dalam satuan kuantitas itu sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari dan itu bisa juga kita kaitkan ke dalam menentukan nilai pecahannya dalam suatu bilangan atau kuantitas tersebut. Oke, di materi yang berikutnya yang keempat bisa kalian lihat itu ada di halaman 51 ya. Kita akan meneruskan tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Baik, nah sekarang menarik nih ya dalam penjumlahan dan pengurangan.
Ini sebetulnya tidak mudah juga. Artinya kalian ketika akan melakukan penjumlahan dan pengurangan suatu pecahan, khususnya dalam pecahan biasa, itu jelas kalian harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Jangan misalnya kalian menemukan pecahan 1/2 ditambah 1/4, langsung tambahkan pembiayanya 1 tambah 1, 2-nya tambah dengan 4 untuk penyebutnya. Itu tidak bisa kalian lakukan seperti itu. Nah, jadi itu kalian harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Itu pernah kalian pelajari juga ya sebelumnya, baik dengan Bu Egis kemarin ataupun mungkin di kelas 5 pernah. Bahkan Bapak masih ingat di tematik pun pernah itu kita pelajari. Kemudian dalam pengurangan bagaimana? Dalam pengurangan pun sama, itu seperti halnya dalam penjumlahan pecahan. Khususnya dalam pecahan biasa, itu harus kalian lakukan menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Pak, bagaimana kalau dalam pecahannya pecahan yang lain, pecahan campuran, pecahan desimal, pecahan persen? Oke, pecahan campuran itu pun sama. Di sana ada pecahan biasanya ya, artinya kalian harus menyamakan terlebih dahulu juga penyebutnya. Nah, sekarang bagaimana kalau penjumlahan dan pengurangannya itu pada pecahan desimal? Kalau dalam pecahan desimal, langkah pertama yang harus kalian lakukan ketika akan menjumlahkan dan mengurangi, itu harus mensejajarkan bilangan yang akan dijumlahkan atau dikurangi tersebut itu sesuai dengan nilai tempatnya. Ingat, harus sesuai dengan nilai tempatnya. Bapak umpamakan misalnya 0,5. Bisa kalian lihat ya, di atas ada tulisannya 0,5. Nah, ditambah dengan 0,25. Nah, kalian harus menyimpan angka tersebut, pecahan desimal tersebut itu sesuai dengan nilai tempatnya. Di sana ada nilai tempat satuan yaitu 0. 0 lurus juga dengan 0 ya, sejajarkan. Oke, kemudian 2 pada 0,25 ya, itu adalah persepuluhan. 0,25, 5-nya adalah perseratusan. Ditambahkan dengan 0,5, 5-nya adalah persepuluhan. Pak, mana perseratusannya nggak ada? Bisa kalian tambahkan di belakang 0 lagi, maka akan seimbang. Sejajarkan persepuluhan dan perseratusannya. Kesimpulan, akhirnya komanya pun lurus. Tapi jangan sampai kalian beranggapan cara menjumlahkan atau mengurangi pecahan desimal itu koma harus lurus. Iya, betul, koma memang harus lurus. Tapi bukan artinya menjumlahkan dan mengurangi itu si komanya harus lurus ya. Yang penting itu kalian harus mengetahui dalam menjumlahkan dan mengurangi pecahan desimal yang harus dijajar itu adalah bukan koma sebetulnya, tetapi kita harus melihat nilai tempatnya. Oke, kemudian bagaimana kalau menjumlahkan dan menguranginya itu pecahan persen? Kalau persen ya tinggal kalian tambahkan saja bilangan bulat di depannya. Mudah kan? Dan itu adalah materi tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Untuk lebih jelasnya bisa kalian simak juga video berikut ini. Baik, sekarang kita teruskan materi yang berikutnya. Bisa kalian lihat di halaman 52, materi yang kelima mengenai operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan. Kalau sebelumnya kalian belajar tentang penjumlahan dan pengurangan, kalian sekarang di dalam perkalian dan pembagian itu sebetulnya tidak serumit yang kemarin penjumlahan ya, dimana kalian harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya ketika kalian akan menghitung penjumlahan ataupun pengurangan. Itu khususnya di pecahan biasa. Nah, sekarang kalau dalam perkalian kalian cukup mengalihkan antara pembilang dan penyebutnya ketika kalian akan menghitung perkalian dalam pecahan biasa. Misalnya Bapak punya contoh 1/2 dikali 1/4. Kalian cukup mengalihkan 1 kali 1, 2 kali 4, maka hasilnya menjadi 1/8. Pak, bagaimana sekarang kalau seandainya dalam pembagian? Nah, kalau dalam pembagian kalian bisa mengacu pada langkah seperti halnya kalian mungkin pernah dengar ya, kalau dalam pembagian itu kebalikan dari perkalian, perkalian kebalikan dari pembagian, penjumlahan kebalikan dari pengurangan, pengurangan kebalikan dari penjumlahan. Itu bisa kalian lakukan dengan cara seperti itu. Contoh yang tadi misalnya 1/2 dibagi 1/4. Itu kalian bisa lakukan dengan cara perkalian saja, yaitu 1/2 kali 4/1.
maka akan menjadi 1 kali 4 ya 4, 2 kali 1 ya 2, maka akan menjadi 4/2 atau hasilnya adalah 2. Nah, itu dalam pembagian. Untuk lebih jelas bisa kalian simak video berikut. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang ke-6. Bisa kalian lihat juga di halaman 53, yaitu mengenai pengerjaan operasi hitung campuran pecahan. Nah, berbicara tentang operasi hitung campuran, kalian mungkin mengingat kembali materi di bab 1 ya kemarin. Bab 1 di buku paket tentang bilangan bulat, kalian pun pernah belajar tentang operasi hitung campuran. Yang namanya operasi hitung campuran berarti kalian harus melihat mana yang lebih kuat dari operasi hitung tersebut. Antara keempat operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, itu ada yang lebih kuat, yaitu perkalian dan pembagian. Tetapi jika kalian menemukan operasi hitung campurannya adalah perkalian dan pembagian, itu mana yang lebih kuat? Itu sama kuat ya. Yang harus didahulukan dihitung adalah yang pertama kali ditulis operasi hitungnya di depan. Bagaimana kalau penjumlahan dan pengurangan saja? Yang harus didahulukan tetap yang pertama kali ditulis operasi hitungnya yang mana? Karena sama-sama kuat ya kalau penjumlahan dan pengurangan. Tetapi jika keempatnya ada, itu yang harus didahulukan adalah yang perkalian dan pembagian. Karena itu lebih kuat dibandingkan pengurangan dan penjumlahan. Tetapi kalau keempat itu misalnya dalam penjumlahannya ada dalam kurung, tanda kurung, nah tanda kurunglah yang harus didahulukan dihitung. Karena bisa mengalahkan perkalian dan pembagian. Bapak rasa itu pernah kalian pelajari juga ya, baik itu dengan Bu Egis ataupun dengan Bu Is ya di materi sebelumnya. Dan untuk lebih jelas bisa kalian simak juga video berikut. Baik, sekarang di materi terakhir ya, di bab 2, itu di bagian D. Bisa kalian lihat juga di halaman 55. Tentang menyelesaikan masalah operasi hitung campuran pecahan. Oke, yang namanya menyelesaikan masalah operasi hitung, menyelesaikan masalah, itu artinya biasanya kalian akan sekarang dihadapkan ke arah materi ataupun bentuk-bentuk soal ataupun bentuk-bentuk kalimat matematika yang ada kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya dalam menyelesaikan masalah itu kalian di sini akan dihadapkan juga dengan beberapa soal dalam bentuk soal cerita. Masih ingat ya pesan Bapak sebelumnya di materi matematika itu, terlebih ketika kalian menemukan soal yang bentuk cerita, yang pertama kalian tolong jangan sampai kalian itu malas baca soal cerita tersebut. Yang kedua, kalian pahami dulu betul maksud dari soal yang ada dalam cerita tersebut. Kalau dirasa kalian baru satu kali baca juga belum paham, itu nggak ada salahnya kalian baca ulang lagi sampai kalian paham betul apa yang dimaksud dalam pertanyaan dari suatu soal cerita tersebut. Itu dalam menyelesaikan suatu permasalahan operasi hitung campuran. Terlebih yang namanya dalam campuran pecahan, itu tetap kalian akan melihat seperti yang sebelumnya Bapak sampaikan, keempat operasi hitung tersebut itu ada yang lebih kuat, yaitu perkalian dan pembagian itu harus didahulukan. Kalau dalam ceritanya itu kalian menemukan, oh ini harus diselesaikannya menggunakan operasi hitung perkalian dan pembagian. Tetapi dalam cerita tersebut itu ternyata ada keempat-empatnya operasi hitung tersebut tetap ya perkalian dan pembagian yang harus didahulukan. Tetapi kalau dirasa dalam cerita tersebut itu ada penjumlahan dan pengurangan, tetapi itu yang harus didahulukan karena
itu mendapatkan tanda kurung ya. Nah, itu berarti tetap tanda kurung lah yang harus didahulukan untuk diselesaikan ketimbang yang perkalian dan pembagian. Nah, oke, untuk lebih jelas di sini ada contoh soal ya, ada contoh soal. Tetapi contoh soal tersebut itu Bapak mengacu dari soal yang persiapan UN ya. Atau mungkin kalau di buku paket bisa kalian lihat itu ada nih teropong UN, itu bisa kalian simak. Baik, itu dia pertemuan dengan Bapak kali ini. Kalian sudah mempelajari tentang materi-materi yang ada di bab 2 tentang operasi hitung campuran, terutama yang sudah kita pelajari dengan Bapak, mulai dari tadi mengurutkan berbagai bentuk pecahan, kemudian menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu gitu ya. Kemudian kalian juga sudah belajar tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, kemudian tentang perkalian juga dan pembagian pecahannya. Kemudian kalian juga sudah belajar tentang pengerjaan operasi hitung campuran pecahan, dan yang terakhir kalian juga sudah mempelajari tentang menyelesaikan suatu permasalahan operasi hitung campuran pecahan. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini dengan Bapak. Tetap semangat, keep spirit, keep your body healthy, and see you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.